18 Oktober 2006. Sudah hampir 2 minggu ya ini meninggal. Hari ini ada kematian ucapan syukur. Shalom. Malam ini kita mengadakan ibadah penghiburan. Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan kurang. Dalam syukur saudara, atas kedatangan saudara ke tempat kami, saya mengucap syukur karena beberapa malam terakhir kan tidur apa gitu. Jam berapa, jam 2 sampai jam 2, jam 1 nggak bisa tidur, dia lari ke kamar saya gitu. Dari doa Bapak sebelum dia ada pesan-pesan khusus sebenarnya kepada anak-anaknya melalui Theo. Bapak menginginkan kita, anak-anaknya, kakak beradik hanya 3 orang itu, kita saling mengasihi dan juga mengasihi mama. Ya, tahu sendirilah saudara, kalau laki-laki sama laki-laki, apalagi masih pada muda-muda gitu ya, emosional semua gitu, sering ribut. Jadi Papa menginginkan kita saling mengasihi, saling menyayangi begitu. Itu pesan-pesan, dan ada juga pesan-pesan khusus kepada saya. Beliau menginginkan saya sebenarnya seperti Erik gitu. Hanya beberapa pesan yang saya ingat terakhir gitu. Ini kan, terima kasih Tuhan berkati. Tuhan, Tuhan senantiasa pelihara hidup kita dan keluarga tempat ini. Mari kita sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan dan kita siapkan kita lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Ya baik bagiku badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya bagiku, ya baik bagiku. Kami duduk di hadapan Bapa. Benar apa yang diungkapkan dalam pujian ini, bahwa Tuhan begitu baik. Dan malam hari kami ada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga di tempat ini Tuhan. Karena almarhum Bapak Agus Herman, Tuhan sudah panggil pulang ke rumahmu
dan seluruh keluarga Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Selama 2 minggu ini Tuhan, kami bisa merasakan apa yang dirasakan, dialami oleh keluarga di tempat ini. Secara manusia mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, tapi Tuhan di dalam roh kami bersuka cita karena Tuhan begitu indah memanggil Bapak almarhum Agus Herman sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Dan malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah malam penghiburan dan ucapan syukur kami mau dengar firman-Mu kembali, firman yang indah buat kita semua, khususnya untuk keluarga dari almarhum dan juga kelompok sel yang ada di sini, kelompok sel yang ada di Anggrek Loka, ya. Saya percaya bahwa bapaknya sangat mengasihi, memperhatikan. Memang itu hati bapak seperti itu. Dan di Bapak ya, kalau perlu bareng sama Tio, nggak apa-apa. 2 pasang sekaligus. Ya, saya siap memberkati. Haleluya. Malam ini saya ingin membaca satu ayat saja dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa dia telah mengakhiri satu pertandingan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup ini seperti pertandingan. Hidup ini seperti perlombaan. Masalahnya bukan bagaimana kita, berapa lama kita hidup, tetapi intinya adalah bagaimana kita mengisi hidup ini. Apa yang kita isi dalam hidup ini? Selama pertandingan apa yang kita lakukan? Dan pada akhirnya, saudaraku, dilihat di pada akhirnya bagaimana kita mengakhiri pertandingan itu sendiri. Ada orang yang meninggal karena dia merampok lalu ditembak mati. Oh, cilaka, saudaraku. Ketika dia mati, dia sedang merampok. Itu cialat, saudara. Tuhan angkat begitu. Wah, itu luar biasa. Nggak perlu sakit lagi, nggak perlu masuk rumah sakit lagi, nggak perlu merepotin istri, anak-anak. Tiba-tiba Tuhan angkat. Oh. Amin. Ya. Saudaraku, malam hari ini kita ingin membahas beberapa hal. Bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita dengan setiap saat, setiap waktu kita terus berlatih. Nah, seorang olahragawan yang baik, saudaraku, dia melatih diri. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita ini dalam satu kancah pertandingan, satu kancah perlombaan yang disaksikan oleh banyak orang. Hidup ini pertandingan, saudara. Hidup ini perlombaan, saudara. Ya. Saya berkata, gereja berjemaat pun punya aturan. Nah, kita sebagai jemaat pun punya aturan. Kita dengan Tuhan pun punya aturan. Nah, sekarang kita ikuti aturan main. Ya, sportif enggak kita? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, kelihatan mustahil bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa
sehingga pada satu saat kelak dapat berjumpa kembali dengan yang suami yang dikasihi. Saya berdoa untuk Tuhan, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu Tuhan. Biar Engkau berkat Tuhan melimpah atasnya, kekuatan penghiburan dari surga mengalir. Haleluya. Iman yang sudah ditanam, yang diwariskan dari orang tuanya, Tuhan terus terpelihara dengan indah ya Tuhan, supaya keluarga ini Tuhan Yesus boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan sesuai dengan pengharapan dari almarhum, doa dari almarhum ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus dan semua kami yang hadir malam hari ini. Kami mau terus memelihara iman ya Tuhan, kami mau terus berlatih diri Tuhan, kami mau terus belajar menguasai. Ada pertemuan kasih malam, kita bersama-sama dan siapa hari kita berdiri bersama-sama untuk berdoa. Nanti pada kita akan berdoa untuk makan malam kita. Tuhan, untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus, khususnya buat keluarga di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dan supaya kami memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Oktober, sehari sebelum Nathan ulang tahun. Udah cukup taruhnya itu, mari mama habisin. Tuh, udah cukup ya. Kita apa itu? Lah, nak ingusnya. Kok lah ingusnya? Oh, pakai teh.
minum obatnya dulu, minum obatnya. Temperan. Nanti sore makan ya. Terima kasih ya. Sulian. Ya. Mana aku dah. Nah, minum tehnya. Nah, 5 ml berarti ada itu kan 5, 2,5, 5 kan ada suruhannya kan apa? Makan Rahel sebentar lagi. Nanti sore Nathan. Nak, tempat kampung aja Nak, yuk. Yuk, tempat kampung aja ya, Bapak. pakai ini boneka babi yang dibelikan oleh Paman Cai. Nathan, Ini mainan yang paling lucu dan paling baru. Nathan foto. Ayah, bisa untuk latihan. Udah nak, Nathan. Udah juga kakek Sianya juga udah nggak loncat-loncat lagi. Ada yang datang memeriksanya. Mengerti? Nih, Bobo yuk, Bobo. Bagus kalau kau mengerti. Sama Keisha nggak Bobo? Bobo? Nggak Bobo? Ah, bilang mama, dia kayak Dora apa ya? Rambutnya. Maaf, Ayah. Gara-gara kamu, aku dihukum dengan tugas sebanyak ini. Mas. Itu soal kecil. Bisa ya? Nggak mandi dia pun tadi pagi. Banyak mengumpulkan uang sedekah dari umat dalam jumlah yang berlipat ganda. Halo, bilang. Halo, Mana tekan? halo. Itu adalah Masjid Istiqlal, usai sholat Idul Fitri. Halo. Ratusan pengemis mengadakan tangan berharap belas kasihan dari para jemaah. Mariana misalnya, wanita beranak 5 ini mendapatkan rezeki lebih pada hari raya ini. Ia mengaku sudah 4 kali lebaran ia mengemis di Masjid Istiqlal. Bisnis masa depan. Hah? Bisnis masa depan. Enggak, kalau yang itu enggak. SMS terus guys. Tadi Uma dibalasnya SMS-nya. Mary itu. Marah ya. Enggak membalas. Ya. Ya tapi kan Bu, gimana Bu? Enggak lah, enggak. Oh, udahlah, ingatlah janji nikah itu. Lupa Janji lupa ya. Jadi abang mesti melihat orang pemberkatan nikah lagi supaya abang dengar janji nikah itu macam apa. Kayak kemarin kan kita kan baru dia Jadi kalau udah jadi nikah, awal ikutin tuh kalau. kan ada yang anaknya AI kan, inilah keluarganya Sina lah kita panggil AI kan gitu ya, menikah gitu, terus ngomong